Di kitab ini ditulis oleh Said Ramadan Al-Qurtubi di kitab Al-Hikam bab yang pertama atau hikmah yang pertama. Hikam itu jamak daripada hikmatu, jamaknya hikmah. Ya, hikmah itu jamaknya hikam. Nah, hikmah yang pertama al-hikmatul ula min alamatil i'timad 'alal amal usul roja inda wujudil salam. Jadi tanda berpegang kepada amal, kalau seseorang hanya berpegang kepada amalnya, itu bisa berefek atau mengakibatkan nuqsan roja, sedikit atau kurang pengharapannya kepada Yang Maha Kuasa. Contoh, kalau kita bekerja ini harapannya nanti gajinya 5 juta, besok nambah 10 juta, terus akan nambah terus. Dia hanya berpegang kepada amal dan berpegang kepada pahala yang didapatkan. Maka yang semacam ini kurang dia berharap kepada Yang Maha Kuasa. Taunya hanya pahala yang diterima, uang yang diterima. Nah, hari ini di zaman-zaman akhir ini seperti itu. Kalau kerja saya dapat uang yang banyak, saya dapat fasilitas yang banyak. Begitu Allah uji sedikit saja, geser gajinya atau nggak tepat waktu, langsung minta menghujat-hujat Yang Maha Kuasa. Nah, ini di akhir zaman semakin banyak model. Maka saya mengajak diri saya pribadi, mari sama-sama kita jangan terlalu berpegang kepada amal yang terus kita kerjakan, namun kita harusnya meminta rahmat fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka mulai di situ dikatakan al-i'timad 'alal amal huwa fi syari'ah amrun mahmud ammanun. Ini pertanyaan, berpegang kepada amal apakah ia termasuk syariat? Kita sudah sholat, oke. Maghrib, oke. Isya nanti kita akan sholat. Nanti subuh pagi kita akan sholat. Zuhur, asar dan seterusnya. Zakat, oke. Puasa, oke. Haji, oke semua. Apakah itu amrun mahmud, perkara yang dipuji atau madhum yang dicela? Ini dia membuat pertanyaan. Nah, jawabnya begini kata Ibnu Athaillah. Yaqulu lana Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah berkata kepada kami, iyyaka an ta'tamida fi ridallah anta wa fi jaza alladhi wa'aduka bil amal. Kau diartikan, iyyaka hanya kepadamu an ta'tamida, kamulah berpegang. Hanya kepadamu kami berpegang. Artinya apa? Hanya kepadamu kamu ada tempat untuk berpegang. Makanya kalau kita berdoa dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang semacam ini kalau hanya berpegang kepada Yang Maha Kuasa, fi ridho, itu berarti mengharap ridho Allah. Sama, saya kan juga dosen. Saya tanya kepada mahasiswa saya, wahai mahasiswa, adik mahasiswa, kamu kesini itu mau dapat nilai atau mencari guru? Dapat nilai apa? Oke, saya kasih nilai kamu A semuanya, namun saya nggak ridho. Mana pilihnya? Yang penting saya nilai Pak, urusan juga itu. Ini kan mahasiswa seperti itu. Dan itu banyak. Saya tanya, dia lebih enak cari nilainya daripada mencari gurunya. Nah sama, ketika Yang Maha Kuasa mengasih kita nikmat, misalkan mobil dikasih, kerja bertahun-tahun mobil, kapling, sawit banyak, namun kita nggak pernah mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dimaksud apa? Nusul roja, berarti akan hilang mengharapnya kepada Yang Maha Kuasa. Maka anka wa fil jaya alladhi wa'aduka, bahwa janjimu kau alal amal yang kita lakukan, fa'altu wa fa'tu, bahwa amal yang kita lakukan dan saya telah lakukan itu pasti. Seperti sholat. Jadi kalau seandainya kita sholat,
Insya Allah nanti pun kalau kita sholat tadi sampai sama Ustaz lillahi ta'ala. Dari rumah ke sini niatnya lillahi ta'ala, sholat karena Allah Ta'ala, bukan karena orang. Yang semacam itu berarti yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hujan-hujan, bukan karena hujannya, tapi karena dia memang harus ingat perema puasa, maka dia tak kesini tanpa ada hujan, tanpa menghadap dia untuk melakukan sholat, puasa, sedekah, kemudian yang lain-lain. Bal i'tamada fi zalika ala lutfillah wa fadlihi wa karamihi. Akan tetapi yang harus dipegang di sini adalah ala lutfillah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, fadl Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, tadi Ustaz sudah menyampaikan begitu pentingnya menanamkan niat, jangan sampai niat kita salah. Maka salah satu urgensi niat mungkin kita tak bisa sampai kuliah S2, tak bisa duduk sebagaimana orang-orang sukses, tapi kita menanamkan, mendoakan agar anak cucu-cucu kita sampai ke sana. Betul Bu ya? Kita tak lulus, kita belum sukses, tapi anak-anak kita akan menjadi orang sukses. Itu artinya apa? Berarti Allah jelas nanti bi khairin minha aw misliha. Kan itu manansah min ayatin aw nunsiha nanti bi khairin minha aw misliha. Manansah, tak satu pun ayat yang kami salih, tak satu pun ayat yang kami salih kecuali nanti bi khairin minha aw misliha. Kami pasti datangkan yang lebih bagus atau semisal. Jadi kalau seandainya kita meninggal, kita dulu pernah berpesan kepada anak-anak kita atau orang-orang tua kita dulu berpesan, wahai nak, belajarlah kamu yang benar, yang rajin dan selalu minta ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah berpegang kepada Allah. Tadi apa? Wa fadlnya dan karunia dan kemuliaannya, insya Allah nanti bi khairin minha aw misliha. Itu pertamanya. Jamaah rahimahullah, hal hunalika min dalil aw ala hada. Apakah yang demikian itu termasuk dalil? Kalau tadi dikatakan harus kita berpegang kepada Allah, bukan kita berpegang kepada amal. Amal sarana saja. Kita sholat sarana saja. Tapi yang kita cari adalah walidoka matlubi ilahi anta maksud, walidoka matlubi ilahi Tuhan, engkaulah yang dicari, engkaulah yang dicari, matlubi yang dicari, walidoka matlubi, dan ridholah yang saya ilahi anta muslim, Tuhan engkaulah maksud, walidoka matlubi, dan ridholah yang saya cari. Nah, apakah yang demikian itu dalil? Apa jawabnya? Nah, betul, yes, good. Jadi ini karena kajian tasawuf, kajian sufi, maka untuk orang awam sebetulnya perlu kita kenakan ini. Jangan terlalu bahasa terus terus. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhirah. Bahkan dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Maka dari ini kita ngaji semacam ini, duduk bersama, insya Allah barokah. Allahumma amin. Innahu hadisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi rawahul Bukhari, yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Bagaimana bunyi hadisnya? La yudkhila ahadakum al-jannata amalu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyatadammadani Allahu bi rahmatihi. Kalau diartikan,
surga dengan sebab amal, tak akan masuk. Itu kata layak lan itu harful mustaqbal yang untuk menafikan, tak akan pernah masuk. Ini hadis. Jadi kalau menghujat ya berarti makanya kita di Segerida itu ngaji tafsir, ngaji bahasa ini, maka alat untuk menguat tafsir itu ngaji minimal dia harus tahu bahasa Arab. Kalau tak tahu bahasa Arab, kacau. Huruf ini untuk apa fungsinya? Maka salah satu perabot yang pertama, alat untuk menguat itu adalah tahu dia maksud huruf-huruf itu apa fungsinya. Sekali lagi, tak akan masuk salah satu di antara semua sebab amal. Termasuk para sahabat mengatakan, kalau sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, juga termasuk engkau wahai Rasulullah. Iya kata Rasulullah. Qala kata Rasulullah wala ana, termasuk saya tak akan masuk illa ayyatadamani Allah, kecuali kan Allah itu meridhai saya, kecuali Allah itu merahmati saya. Jadi kalau begitu berarti kita harus mencari rahmat yang maha kuasa, mencari ridho yang maha kuasa, kita cari terus. Makanya orang-orang sufi, kiai kita dulu, ulama kita dulu tadi itu ilahi anta maksudi warido kaman. Nanti dalam ayat ini para ulama menjelaskan, jika engkau mendapat satu masalah ujian musibah, anggap saja itu adalah keadilan yang maha kuasa. Namun jika kita diberi nikmat oleh yang maha kuasa, anggap saja itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kelangkaan minyak, kalau ada kenaikan BBM, sampai demo-demo, berapa lama kita kasih nikmat yang maha kuasa? Bertahun-tahun kita harga masih jauh di bawah 10.000, begitu naik 10.000 protes, maka tidak menghalangi saya sampai ke masjid Mukhlis ini. Masih saya di Segerida sana, di kota sama Ustaz Biar, oke siap, mau setahun sekali gak apa-apa, mau 2 tahun sekali gak apa-apa, yang penting saya di sini lah nasruhin. Maka jamaah rahimahullah, thariqatul metode ini para ulama itu namanya. Yang pertama, dia harus apa? Istimah, mendengarkan. Maka pekerjaan mendengarkan paling berat. Apalagi yang ngomongnya anak kecil, yang diomongin orang besar semua. Pekerjaan mendengarkan itu berat. Ngomong apa? Dia juga ngomong gitu. Yang nomor 2 adalah al-faham. Maka kalau seandainya paham yang saya sampaikan, alhamdulillah. Kalau nggak paham, yang jelas mustahil mendengarkan tadi. Terus yang nomor 3, al-hifdz, menghafalkan. Kalau perlu hadis dihafalkan, kalau dulu para sahabat tidak. Kalau sekarang nggak mungkin menghafalkan. Oke. Yang nomor 3, yang 4, mengamalkan, diamalkan. Yang nomor terakhir dan apa itu? Nasrul ilmi, menyebarkan informasi ini kepada yang lain. Maka dari Segerida di sini Nasrul Ulum menyebarkan informasi tentang salah al-hikam ini. Kan niat saya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian, kemudian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri tidak menjamin ia masuk surga, apalagi kita yang bukan siapa-siapanya Rasul, paling hanya menanamkan mahabbah. Tadi sisi bersama Ustaz, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, izan kalau begitu, fal amalu laisa thamana. Kalau begitu, amal itu bukan pahala.
bukan mengharap-harap pahala. Kalau kita bekerja bukan mengharap-harap gajinya. Kalau hari ini kita berapa gajinya sekarang? Bukan itu kalau kajian sufi. Tapi kalau kajian syariat, wanita itu bahasanya. Mana uangnya? Dan kalau seandainya mau puasa, kalau saya sholat nanti akan masuk surga, pahalanya banyak, itu masih tataran syariat. Itu kata Allah pasti saya akan kasih, tapi lihat saya dulu, kata Allah, lihat saya dulu. Carilah berkah dari saya, carilah ridho saya dulu, bahasa begitu. Maka sama ketika saya tadi punya murid, hargai gurumu dulu. Nanti kalau kamu hargai gurumu, mesti kamu nggak saya kasih tahu kan gitu. Kan tingkatan intelektual orang masing-masing, daya tangkap orang masing-masing. Tapi karena dia pandai mengambil hati guru, pandai mengambil hati orang yang mengajar, dan orang yang mengajar ridho sama itu pasti kasih. Dan saya katakan enggak masuk ke lokal pendeta yang datang dengan gaya yang luar biasa. Begitu datang gurunya tak menghargai gurunya. Ini singgungan dunia berbiasa. Makanya pembelajaran kita di Indonesia harus dikembalikan kepada asalnya apa? Ayo kita selalu mencari ridho guru. Makanya guru itu terpenting. Jangan sampai melupakan guru. Kecelakaan yang paling besar adalah bagaimana murid itu melupakan guru. Dan kecelakaan besar adalah bagaimana para hamba-hamba yang melupakan yang Maha Kuasa. Jadi jangan rahmatullah, terus aja sholat, terus kita berpuasa, silakan. Tapi jangan semata-mata sholat puasa kita nanti biar dalam pahala yang banyak, akhirnya kita lupa dengan yang Maha Kuasa. Ayo kita sedekah, nanti dapat mobil. Kita sedekah nanti melipat-lipat, janji orang begitu. Akhirnya karena kita berharap yang lipat-lipat tadi itu yudha'afu liman yasha, Allah nggak mengundangkan yudha'afu liman yasha. Allah yang mengundang. Ternyata Allah nggak mengundang. Bagaimana cara mengundangi? Ya kita mengambil kayak murid sama guru. Berarti kita banyak zikir Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, law anna wa ma fina fil ardi. Ketika langit, sekiranya langit, seluruh langit, wa fiha wa man fiha, dan makhluk seluruh yang ada di langit dan di bumi, wudi'a fi kafatil mizan, diletakkanlah di lempeng yang timbangan, lalu dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah fi mizanil ukhra atau fi kafatil ukhra, la mada atau la ma'a la ilaha illallah, pasti akan lebih unggul kalimat la ilaha illallah. Coba bumi banyak isinya, manusia beribu-ribu orang, berjuta-juta, makhluk yang lain selain manusia banyak, dawab-dawab, hewan-hewan yang banyak, tapi masih kalah dengan la ilaha illallah. Maka orang ulama-ulama kita nggak bisa makan, nggak ada. Pasti min haitsu la yahtasib, rezekinya ada saja. Maka saya pakiri ngaji ini hikam kajian sufi tentu lebih tinggi daripada syariat. Mengatakan bagaimana, apakah amal itu merupakan syariat, amr mahmud syariat, apakah amal itu merupakan syariat yang itu terpuji atau tercela. Jadi kita lihat, kalau seandainya kita berharap kepada amal untuk mendapat sesuatu itu, itulah namanya mazmum, tercela. Tapi kalau kita kerjakan amal itu sebagai sarana untuk mendekat diri menuju Allah Subhanahu wa taala, mengharap Dia Yang Maha Kuasa, insyaallah kita namanya mahmud, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham para jamaah? Tak banyak waktu kita. Mohon maaf kalau kami dari sepeda bisa jauh, jalan hujan, ada becek, mobil nggak bisa cepat-cepat. Insyaallah lain nanti kesempatan kita amin. Dari sini silakan kalau ada pertanyaan.
Tadi Ustaz Yadi menanyakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada, kalau tadi kita lanjutkan sedikit, jam berapa Pak Ustaz? Masuk waktu. Sebentar lagi. Oke, lanjut sedikit ya. Iza fal'amalu laisa samanan lidukul jannah. Kalau begitu amal bukan termasuk apa sih itu samanan harga atau nilai lidukul jannah yang itu bisa masuk ke surga. Jadi jangan semata-mata perbanyak amal-amal kita nanti harus tembak kita ke surga. Paham gitu? Banyak kita sedekah sholat, sudah banyak ibadah saya belum siap mulai lagi, belum nanti sedekah saya kalau Tuhan saya banyak, tembakan saya surga itu jangan masuk. Itu yang bukan diharapkan yang berkuasa. Paham? Tapi makanya saya senang saat yang atas ilahilas tulil firdausi Dan sekarang begitu anaknya bermasalah di sekolah, orang tua datang bawa palang. Begitu anaknya bermasalah di pondok pesantren, bapaknya datang. Padahal nggak apa-apa, cuma anak cuma sebentar aja nggak terima karena pengaduan anaknya ke orang tuanya. Padahal awalnya bapaknya, Pak Kiai, ini anak saya nggak sanggup mengajar. Tolong Pak Kiai, saya titip Pak Kiai. Saya pasang Pak Kiai, saya pasang bokoan jadinya, pasang total semua. Mau dicewer silahkan, mau disuntik silahkan. Saya ikhlas ridho Pak Kiai. Jenengan Bapak Pak Kiai suruh ngangkong, suruh silahkan. Terserah Pak Kiai, dan begitu. Apa nanti Pak Kiai? Tolong Pak Kiai, jadikan anak saya orang soleh Pak Kiai, kalau nggak seperti gitu. Itu sama, itu kurang ajar banyak. Nah sama kalau kita hari ini banyak beramalnya, banyak ibadahnya semuanya pasti berkuasa. Kalau nama surga kan begitu. Nauzubillah minta. Yang punya surga siapa? Kalau di pesantren maka anak yang solih alim itu tidak terlepas dari pengaruh gurunya. Biwasilah syekh dengan pengaruh gurunya. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada 6 agar anaknya sukses belajarnya. Yang paling terakhir di 6 itu adalah apa katanya? Wa irsyad ustadi, petunjuk guru. Maka segudang ilmu apapun bisa kita kuasai, tapi kalau petunjuk satu nggak dikuasai maka bisa fatal semua. Sudah masuk Alhamdulillah. Nampaknya kita tanya jawab. Mungkin kali kita sesi tanya jawab. Insya Allah kalau ketemu lagi kita akan buat jawab dan waktu memang bisa ada cepatnya. Begitu Bu ya. Mohon maaf silap kata saya Pak Ustaz semuanya hadirin.